Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amma ba'd. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya nikmat untuk bisa bangun. Yang ini merupakan sebuah kenikmatan yang patut untuk kita syukuri. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya kesehatan. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya rahmat, hidayah, petunjuknya, yang pada kesempatan kali ini Allah gerakkan langkah kita yang lemah, tidak berdaya menuju salah satu rumahnya. Semoga apa yang Bapak Ibu dan kita semuanya kerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam selalu kita haturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat beliau tanpa terkecuali hingga akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita ingin belajar bukan dari sesama manusia, bukan dari ayat, bukan dari hadis, tapi kita ingin belajar dari seekor hewan, jemaah. Kita ingin belajar dari hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu kita sendiri nanti akan malu ketika ternyata hewan tersebut kok malah lebih baik daripada kita. Kita ini kan belajar dari siapapun, betul nggak Bapak Ibu? Kita bahkan belajar dari apa yang kita lihat, kita belajar dari apa yang kita dengar, kita belajar bahkan dari sesama manusia, bahkan kita pun belajar dari hewan atau tumbuhan yang kita lihat. Nah, kali ini di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar dari seekor nahl atau lebah. Kita ingin belajar dari seekor lebah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa perumpamaan orang yang beriman itu seperti seekor lebah. Nabi SAW, Bapak Ibu, beberapa kali itu memberikan sebuah tamsil atau permisalan. Kali ini kita akan mempelajari tamsil ataupun permisalan Nabi SAW terkait dengan orang yang beriman. Beliau permisalkan dengan seekor lebah. Dalam kesempatan yang lain, Nabi SAW itu juga pernah mempermisalkan orang yang beriman itu seperti pohon kurma. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya di antara pohon-pohon yang ada itu mirip dengan orang yang beriman. Nah, Nabi mempermisalkan orang beriman itu seperti pohon kurma. Kenapa hadirin? Karena pohon kurma itu adalah pohon yang kuat, akarnya hujam ke dalam tanah kuat. Ini menunjukkan bahwa orang yang beriman itu punya karakter yang kuat, iman yang kuat, tidak goyah. Kemudian pohon kurma, kenapa dipermisalkan dengan orang yang beriman? Karena pohon kurma itu adalah pohon yang manfaatnya bukan hanya bisa kita rasakan saat pohon itu hidup, bahkan di saat pohonnya mati pun bisa kita rasakan. Kalau pas hidup pohon tersebut bisa digunakan atau buahnya bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Ketika bahkan pohon tersebut mati, maka
pun bisa juga dimanfaatkan. Dibuat apa jemaah? Bisa jadi tiang ya, kayunya bisa dimanfaatkan. Begitulah Nabi mempermisalkan orang yang beriman itu layaknya sebuah pohon kurma. Karena apa? Orang yang beriman itu manfaatnya bukan hanya didapatkan di saat dia masih hidup, bahkan di saat dia sudah meninggal dunia juga harus menyisakan manfaat kebaikannya. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, itu permisalan lain. Kali ini kita akan belajar kenapa Nabi SAW itu mempermisalkan orang yang beriman seperti lebah. Lebah, hadirin rahimakumullah, hewan kecil. Bahkan mungkin lebah madu itu lebih kecil daripada kuku kita jemaah. Tapi lebah itu, hadirin tahu bahwasanya lebah itu dia akan makan yang baik saja. Apa jemaah? Lebah itu hanya makan yang baik. Apa yang dimakan jemaah? Nektar nggih. Yang dimakan itu adalah sari bunga. Lebah makan yang thayyib saja. Berbeda dengan hewan lain. Apa jemaah hewan lain yang berbeda dengan lebah ini? Lalat jemaah ya. Kalau lalat itu apa? Nyarinya yang semuanya dicari jemaah, nggak cuma kotor. Kadang kadang ada di makanan yang basi, bahkan makanan yang nggak basi pun apa? Mencok jemaah. Bahkan kadang di mana? Di muka jemaah ya. Semuanya. Jadi lalat itu nggak milah-milih ya. Semuanya makan enak, makanan basi, kotoran, bersih, semuanya. Tapi lebah hadirin, la yaqulu illa thayyiban, yang dimakan itu hanya yang thayyib. Ketika kita belajar dari seekor lebah, berarti apa yang bisa kita ambil? Kita perlu untuk mengikuti dan mempelajari dari sifat seekor lebah, yaitu kalau kita makan, kita minum atau kita mengkonsumsi sesuatu, pastikan itu adalah sesuatu yang halal dan thayyib. Kan begitu jemaah. Seperti halnya lebah tadi. Lebah itu jemaah kalau keluar dari sarangnya, yang akan itu kan nggak banyak melipirnya jemaah, nggak akan banyak mampir-mampirnya. Langsung kemana? Yang dituju apa jemaah? Bunga. Yang dituju bunga. Yang dituju bunga, kemudian yang diambil pun bukan kelopaknya, apalagi jemaah, bukan tangkainya, apalagi dan seterusnya, daun dan enggak. Tapi yang diambil hanya sari bunga atau nektar. Habis itu apa? Pergi. Sudah selesai. Urusannya cuma itu aja, fokus jemaah. Makanya kalau kita itu ingin belajar dari lebah, kita itu harus pastikan yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus halal. Cari yang halal jemaah. Sebab ketika seseorang itu memakan yang halal, meminum yang halal, itu akan menjadi energi untuk beramal baik. Tapi jemaah, kalau ada orang yang dia tidak peduli, yang masuk ke dalam tubuhnya entah itu halal, haram, syubhat, maka itu akan berefek pada dirinya. Apa efeknya jemaah? Malas beribadah, apalagi jemaah ya, berat itu. Karena apa? Yang dia ya ibarat makanan itu kan seperti energi, dan itu bukan hanya sebatas energi fisik, tapi ternyata itu berpengaruh juga terhadap ya ibadah kita. Sebaliknya, ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa yang dimakan oleh kita, yang dimakan oleh istri atau suami misalnya, yang dimakan oleh anak keluarga kita itu adalah halal jemaah, harus dipastikan seperti itu. Jadi itu kita ingin belajar dari seekor lebah. Makanannya halal ya, meskipun itu sedikit, meskipun itu murah, yang penting halal. Kita harus berani untuk meninggalkan yang haram jemaah. Karena apa? Ketika seseorang itu sudah merasa nikmat dengan yang haram, maka akan dicabut kenikmatan ketika dia merasakan yang halal. Sudah terbiasa dengan yang haram. Padahal lebih banyak mana jemaah antara yang halal dengan yang haram? Lebih banyak yang mana jemaah antara yang halal dan haram? Lebih banyak yang halal. Tapi manusia itu pengennya nyari yang sedikit loh. Coba bayangkan jemaah, yang haram itu kan hanya terbatas.
Yang halal banyak. Makanya di dalam Al-Quran yang disebutkan itu bukan yang dihalalkan, tapi yang disebutkan yang diharamkan. Karena apa jamaah? Yang haram itu lebih sedikit maka Allah sebutkan. Tapi yang halal kalau disebutkan, wah itu Al-Quran banyak banget nanti. Nah itu yang pertama, satu, kita ingin belajar dari seekor lebah bahwa lebah itu hanya makan dari sesuatu yang baik. Yang kedua hadirin, lebah itu ketika makan dari sesuatu yang baik, maka dia akan memberi juga yang baik. Apa yang diberi jamaah? Madu ya jamaah. Masya Allah. Jadi ini kan tadi kami sampaikan, kalau yang masuk baik, maka yang akan keluar pun juga akan baik. Kalau yang kita konsumsi halal, maka itu akan menjadi energi kita untuk sholat, untuk silaturahim, bertemu dengan saudara-saudara, kerabat. Harta, begitu juga yang kita pastikan halal, maka harta tersebut kita gunakan untuk sesuatu yang baik. Ya, untuk masjid, lembaga pendidikan Islam, atau untuk saudara-saudara yang membutuhkan, orang-orang yang sakit, ini dan itu jemaah. Karena apa? Kita memastikan yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat kita makan yang halal, berarti itu adalah wujud kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebah yang kedua, kita belajar dari lebah. Lebah itu kalau memberi yang baik, yaitu memberi madu. Setelah tadi lebah keluar dari sarangnya, muter mencari bunga, dapat nektar, kemudian balik ke sarangnya lagi, dikumpulkan madunya. Madunya itu untuk siapa jemaah? Untuk siapa? Untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Untuk manusia loh jemaah. Lebah itu hanya ngumpulin saja, dikumpulkan, kemudian apa? Diambil sama manusia. Nah itu jemaah, memberi manfaat. Setelah tadi makan yang baik, memberi pun juga yang baik. Artinya apa? Kalau kita memberikan sesuatu, kita pastikan itu sesuatu yang layak. Jangan sampai kita memberikan kepada orang lain yang kita sendiri, kalau diberikan hal seperti itu kita nolak jemaah. Ya, bukan sesuatu yang harus mewah mboten jamaah, tapi maknanya adalah kita berikan sesuatu yang baik, sesuatu yang thayyib, sesuatu yang bermanfaat. Nah, hidupnya lebah tadi muter, nanti kalau sudah punya modal kemudian memberi sesuatu yang baik. Maka jamaah, kita ini kalau tidak punya apa-apa, kita tidak bisa memberi. Maka ada sebuah perkataan para ulama ya, faqidus syai'i la yu'ti. Orang itu kalau nggak punya apa-apa nggak bisa beri jamaah. Nah pertanyaannya adalah apa yang kita miliki jamaah? Tidak harus bentuknya harta. Oh saya punya tenaga, tenaganya apa yang bisa kita gunakan untuk membantu umat Islam? Oh saya punya kemampuan ini, saya punya skill ini, saya punya ini. Saya punya ide jamaah. Artinya apa? Kalau kita punya kemampuan, kita punya kelebihan, kita harus pastikan bahwasanya kelebihan itu, kemampuan yang kita miliki harus memberikan dampak dan manfaat di masyarakat kita. Itu yang kedua, bahwa lebah memberikan sesuatu yang baik. Yang ketiga hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata para ulama bahwa lebah itu ketika dia itu hinggap di sebuah bunga, maka dia tidak akan merusak dan tidak akan mematahkan tangkainya. Makan yang baik, memberi yang baik. Kemudian yang ketiga, dia tidak akan merusak. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Pelajarannya adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus memastikan bahwa hadirnya kita itu harus memberikan manfaat, bukan malah memberikan madarat. Bukan malah kita menyakiti orang jamaah. Dengan hadirnya kita orang merasa tersinggung dengan kita. Dengan hadirnya kita orang malah merasa terzalimi dengan kita jamaah. Bukan orang beriman seperti itu yang imannya sempurna. Orang yang sempurna imannya itu adalah apa? Kata Nabi SAW, al-muslimu. Siapa orang muslim jemaah? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang saudaranya itu merasa selamat dari lisan dan tangannya. Itu orang yang muslim. Jadi kalau kita memberikan rasa aman kepada orang lain, maka itulah tanda keislaman yang ada di dalam diri kita, kesempurnaan Islam.
Jangan sampai kemudian tangan kita ya digunakan untuk ya semuanya ya dipukul, dan atau lisan kita untuk ghibah, lisan kita untuk menghina orang lain, merendahkan orang lain, mencela orang lain. Tidak jemaah. Sebagaimana seekor lebah yang dia itu ketika hinggap, dia akan hinggap di tempat yang baik dan tidak merusak. Begitu juga orang yang beriman, dia akan berada di tempat yang baik. Dia berusaha, bukan seperti lalat ya maaf. Lalat itu biasanya kita temukan di mana hadirin? Di tempat-tempat yang apa? Yang kotor ya. Kita ingin belajar dari seekor lebah yang berusaha untuk berada di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasa nyaman dengan itu. Itu lebahnya maaf. Maka kita nyaman ya berada di tempat ibadah di masjid. Kita merasa nyaman di tempat-tempat yang di situ disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan untuk selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Itulah seekor lebah jemaah. Kita belajar dari makhluk yang kecil yang itu ternyata kita jangan sampai kalah. Lebah makan yang baik, memberi yang baik, dan ketika dia berada di sebuah tempat dia tidak akan pernah merusak. Lebah jamaah memberikan yang baik. Berarti ketika kita belajar dari seekor lebah, kita usahakan yang kita keluarkan dari diri kita itu adalah sesuatu yang baik. Maksudnya adalah harta yang kita berikan adalah sesuatu yang baik. Bahkan yang keluar dari lisan kita itu adalah sesuatu yang baik. Digunakan untuk menasehati, digunakan untuk berzikir, digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk berkata yang baik. Wa qulu linnasi husna. Kita berkata kepada manusia dengan perkataan yang husna, perkataan yang baik. Bukan malah dengan lisan kita ini malah menyakiti saudara-saudara kita, menuduh ini, menuduh itu, menjelekkan ini, menjelekkan itu. Bukan jemaah. Lebih baik kita gunakan seperti perintah dan petunjuk Al-Quran, wa qulu linnasi husna. Kita gunakan lisan kita untuk berkata yang baik. Kemudian jemaah yang terakhir, lebah itu ya tawon ya, atau tawon madu, lebah madu itu sebetulnya mereka tidak akan menyakiti kita jemaah, kecuali kalau apa? Nah, mungkin diganggu gitu ya, mungkin diganggu. Jadi ini karakter yang bisa kita teladani dari seekor lebah, makhluk yang kecil tapi memberikan pelajaran pada pagi hari ini untuk kita semuanya. Maka monggo kita semuanya berusaha belajar dari lebah tadi. Apa yang kita makan itu harus halal. Bukan hanya halal wujudnya, cara untuk mendapatkannya pun juga harus dipastikan halal. Wah, kalau dengan cara yang halal sepertinya untungnya nggak banyak jamaah. Nggak ada masalah jamaah. Yang kita cari bukan hanya sekedar untung duniawi. Kata orang kalau kita jujur itu nanti hanya dapat untungnya tipis. Enggak jamaah. Kita jujur itu bahkan keberkahannya di situ. Sebaliknya, saat seseorang mungkin mendapatkan untung yang banyak dengan cara yang bohong, dengan cara menipu, dengan cara yang tidak halal, betul mungkin dia untung, tapi orang tersebut pasti akan rugi ketika tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hadirin rahimani wa rahimakumullah kita bisa meneladani dari seekor lebah. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali hadirin yang bisa kita lihat dan itu harus kita pelajari. Apa yang kita lihat hari ini di depan mata kita jemaah, hewan-hewan yang ada di bumi Allah ini, kita perlu untuk belajar. Artinya apa? Setiap yang kita lihat itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang kita saksikan, bahkan pergantian malam dan siang, hewan yang kita lihat, tumbuhan, bahkan apapun yang kita saksikan di depan mata, itu adalah sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Hanya saja jamaah, kita perlu untuk jeli untuk melihat itu. Sebab apa? Wa ma khalaqta hadza batil. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu tidak sia-sia jemaah. Tidak ada penciptaan Allah yang sia-sia. Meskipun itu madarat
tapi itu pasti ada manfaatnya jemaah. Allah ciptakan setan jemaah. Mungkin setan kita nganggap wah setan itu pasti akan mengganggu dan menggoda manusia. Tapi ternyata di balik itu semuanya sebagai ujian untuk kita. Untuk melihat siapa orang-orang yang betul-betul bertakwa dan siapa orang-orang yang mau menjadi pengikut-pengikut mereka. Semoga ini bermanfaat dan kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk bisa makan yang baik, memberikan yang baik, dan kemudian kita juga bisa untuk melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.